yang terakhir ini kalau di ET bagaimana gitu. Kalau di Al-Sadiq kita akan menggunakan dua tingkat yang sama. Jadi semua tadi kan dualisme, dua tingkat. Tapi kalau saya akan memberi nama atau memberi judul gitu adalah pemuritan yang esensial dan pemuritan bentuk. Di bentuk, saya jelaskan ya bentuk dulu. Pemuritan bentuk itu kaku, dikontrol tadi dari atas. Jadi rata-rata pemuritan manusiawi itu bentuk. Karena ngertinya bentuk yang kelihatan maksudnya. Misalnya, kamu udah berdoa belum hari ini? Belum. Oh, kamu kurang bertumbuh atau tidak bertumbuh. Kok kamu malas? Gitu ya. Kamu sudah melakukan apa hari ini untuk Tuhan, disiplin rohani gitu. Saya sudah membagi traktat misalnya. Nah, itu bagus ya. Jadi mereka membentuk metode secara kaku. Ada checklist ya, sudah. Centang 1 sudah, centang 2 sudah. Udah mindanya sudah katakanlah 90% dari kriteria. Oke, kamu murid yang bertumbuh gitu. Harus ini, harus itu, harus ketat dengan jadwal dan sebagainya. Tapi ada kelemahannya gitu. Bagusnya adalah pemuritan bentuk ini jelas. Kehidupan pemuritannya jelas, kerohaniannya jelas. Gitu ya. Tetapi efek sampingnya adalah biasanya punya sinkritis membuat definisi tentang dosa dan kebenaran sendiri. Rebonding, kamu berdosa. Misalnya, kosmetik menor gitu berdosa. Kamu melanggar lampu merah berdosa. Gitu. Tetapi definisi dosa di Alkitab, misalnya 10 hukum malah diabaikan. Menyembah ilah lain, sinkritis. Terus misalnya dia fanatik bentuk personal. Oh, kamu nggak satu teduh, berarti kamu nggak bertumbuh. Kamu tidak terbukti lahir baru sampai sebegitu. Jadi bentuk individualnya jelas gitu kan. Terus ada lagi yang kelompok. Oh, kamu kok berenang campur cowok cewek. Kami itu nggak berani. Nah, itu ada pemuritan seperti itu. Jadi mereka berenang nggak boleh campur cowok cewek. MC harus cowok. Nah, gitu, karena perempuan nggak boleh mimpin. Ada beberapa gereja yang melarang perempuan ditahbiskan sebagai pendeta. Nah, itu contoh juga. Jadi kultus tarekat ya. Kaku dengan aturan-aturan kelompok gitu. Kemudian ada juga kultus individu ke personal gurunya gitu. Pokoknya gurunya ngomong A, siap bela gitu ya, siap membela gurunya, benar salah pokoknya dibela intinya begitu. Jadi secara sosial mereka kaku sekali, harus dibela. Walaupun melanggar hukum pun harus dibela gitu kan. Korupsi harus dibela gitu. Melakukan pelecehan ke muridnya tetap dibela. Nah, gitu tuh kultus individu. Gitu. Jadi secara individual ada kultusnya kepada saya, kepada guru saya, kepada teman-teman saya. Secara kelompok juga kultus. Ini kami pemuritan yang paling benar. Gitu. Jadi ini kayak anak remaja yang lagi cari perhatian, cari identitas. Itu mereka sangat ngegeng gitu ya. Berani menyerang pemuritan saya berarti kamu bersalah, berdosa. Nah gitu. Terus secara pengetahuan dia kontekstual biasanya, jadi tidak akan literal. Setahu saya itu ya, secukupnya saja, nggak usah rumit. Itu ciri khasnya mereka. Karena kalau dia literal, ada beberapa hal yang dia tidak bisa kaku. Karena literal itu ada beberapa yang tidak bisa kaku. Pengalaman rohani itu juga asal mengalami saja. Misalnya di karismatik, kalau orang sudah bahasa roh, itu berarti murid yang bertumbuh. Padahal bahasa rohnya menirukan. Bunyinya sama gitu kan, laba. Nggak boleh rugi. Pokoknya harus laba. Jadi satu gereja bunyi suku katanya sama. Jadi ada yang aneh dengan pemuritan ini. Kenapa? Karena satu, karunia tidak bisa dipaksa. Beda-beda tiap orang. Nah, satu gereja harus punya karunia sama. Itu sudah salah. Secara literal sudah salah. Tapi bagi orang-orang ini, yang penting alami gitu ya. Gitu. Jadi ciri khasnya adalah ada standar sama untuk semua orang. Gitu. Nah ini jadi sisi gelap. Kemudian termasuk tadi disiplin-disiplin rohani. Kalau kamu sudah saat teduh, sudah semua checklist pemuritan, evaluasi murid dan sebagainya, kamu sudah bertumbuh benar. Tetapi buktinya saya punya beberapa teman yang murtad gitu ya, pindah agama.
Padahal secara checklist mereka guru-guru, bahkan teman saya itu ada yang bahkan tiap minggu mengajar Alkitab gitu. Tapi murtad. Ada juga majelis. Jadi majelis itu berapa lama? Jadi pengurus gereja majelis, jadi panitia Natal, panitia apa itu namanya, Paskah, pokoknya event-event rohani dia aktivis gitu. Bukan hanya di gerejanya, di tingkat kota bahkan. Terus akhirnya pindah agama gitu. Padahal dia jadi beriman itu udah puluhan tahun, dia udah masa pensiun. Jadi orang seperti ini pun bisa gagal gitu. Artinya pengalaman rohani dia, pengetahuan rohani dia selama puluhan tahun itu ternyata tidak berguna, sia-sia. Hanya kulit gitu kan. Nah, ini resiko dari pemuridan bentuk itu begitu. Dia secara bentuk luar biasa, sudah khotbah di gereja rutin lah, aktivis pelayanan. Tapi ternyata itu kulit gitu kan. Makanya saya berusaha menghindari ini dengan lebih menerapkan pemuridan yang esensial. Jadi yang penting itu esensi dulu. Bentuknya apa itu mengikuti nanti sesuai orangnya. Jadi esensialnya adalah satu harus literal, ada teksnya jelas, semua sesuai teks gitu kan. Fundamentalis, misalnya tentang gereja. Kenapa orang harus merayakan perayaan-perayaan Eropa? Padahal di Alkitab sudah ada perayaan-perayaan, jelas gitu kan. Tapi gereja malah nggak merayakan, malah dibuang, diganti perayaan bikinan sendiri. Dan seringkali perayaan-perayaan itu berasal dari agama lain gitu. Kalau di Indonesia ya nama-nama yang kita pakai dari agama lain bahkan gitu kan. Ini jadi masalah gitu. Karena tidak literal, tidak fundamental. Terus kita harus esensial. Esensinya apa? Esensi ibadah pribadi dan Tuhan apa? Ya kamu berkomunikasi dengan Tuhanmu. Kamu tahu dia suaranya seperti apa. Esensial. Kamu mau doa sambil berdiri tegak, oke? Sambil punggungmu agak bengkok gini nyantai boleh, sambil apa namanya, layar-layar silahkan, sambil tiduran silahkan, itu esensialnya sama. Orang kalau ngomong kan macam-macam. Kalau dia di upacara ngomongnya tegak, badannya tegak kayak orang upacara bendera, kalau apa nyanyi lagu kan harus ada sikap hormat standar ya, harus tegak badannya, harus tangannya harus lurus misalnya. Kalau hormat ininya harus bentuknya kan tidak boleh kelihatan putihnya kalau zaman saya dulu yang diajari gitu. Itu ada bentuk yang jelas. Tapi kalau orang berkomunikasi di luar forum-forum itu ya tidak masalah, nang lincah aru turun ya oke, ngobrol bisa, sambil nyanyi bisa, rengeng-rengeng bisa gitu kan. Jadi bagi saya tidak masalah karena esensinya sama, ngerti hakikat gitu kan. Pentingnya bukan itu gitu. Poinnya bukanlah bentuknya yang kelihatan kamu berdiri tegak, bukan itu. Jadi ibadah pribadi itu bukan saya sedang seperti upacara harus tegak, itu enggak. Saya menghormati Tuhan bukan hanya dengan satu bentuk badan berdiri tegak, enggak harus. Badanmu berdiri tegak ketika berdoa, tapi kamu tidak mengenal nama Tuhanmu, itu sudah salah, tidak esensial. Nah, orang-orang yang yang seperti ini nanti punya jebakan-jebakan pemuridan gitu. Sisi gelap tadi. Jadi dia bangga dengan bentuk-bentuk yang kelihatan tapi akhirnya gagal dalam esensial gitu. Nah, jadi saya membedakan pengetahuannya itu harus literal, bahasa asli wajib, maka saya tidak mau tahu memang kalau di Sadik kita harus tahu bahasa asli. Karena itu mengurangi resiko kerusakan kebenaran. Jadi kalau diterjemahkan ada yang namanya loss in translation. Ada idiom yang bahkan sama sekali tidak bisa diterjemahkan. Misalnya di